Halo semuanya, kenalin aku Miftahul Jannah dan di sini aku mau ngebahas tentang berita yang lagi bener-bener viral banget di mana-mana. Akhir-akhir ini kalian pasti sering banget nih dengar istilah perang dagang di sosial media kalian ataupun di televisi kalian. Apalagi sekarang lagi ramai banget kasus tentang dua negara besar yang lagi perang antara China dan juga Amerika. Perang di sini itu bukan tentang perang senjata ya guys, tapi perang dagang. Nah, apa sih perang dagang itu? Terus kok kayak serius banget? Terus dampaknya buat kita apa? Kan kita tinggal di Indonesia, bukan di negara Amerika atau China. Yuk kita bahas tentang berita ini sampai tuntas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Oke, jadi gini, China itu jago banget bikin barang dengan harga yang murah. Dari baju, mainan, handphone, sampai alat rumah tangga pun semuanya buatan China. Dan banyak banget dijual ke Amerika. Nah, Amerika tuh ngerasa nggak adil. Barang dari China gampang banget masuk ke sini, bebas ngalir kayak air. Tapi giliran barang kita yang mau masuk ke sana, susahnya setengah mati. Ini nggak adil banget. Masa kita terus nanti bikin rugi? Dan akhirnya, Amerika mulai ngasih pajak tambahan nih buat barang-barang dari China yang masuk ke negaranya. Tujuannya apa? Biar produk Amerika tuh nggak kalah saing sama produk China. Dan juga biar warganya tuh beli produk lokal. Terus mendengar hal tersebut, China nggak tinggal diem dong. Mereka ngebalas. Perang dagang Amerika-China makin memanas. China resmi membalas tarif impor dari Amerika Serikat dengan menaikkan bea masuk hingga 84% untuk produk-produk asal Amerika Serikat. Jadi, barang-barang Amerika kayak kacang kedelai, daging, bahkan sampai mobil kena pajak yang lebih mahal, guys. Nah, ini nih yang disebut sebagai perang dagang. Bukan karena mereka beneran perang, tapi karena mereka saling balas-balasan kebijakan dagang. Nah, lama-lama makin panas nih. Dan sampai sekarang, mereka saling ngasih tarif tinggi satu sama lain. What? Tapi kan kita tinggal di Indonesia. Terus ngaruhnya ke kita apa? Nah, ini nih yang tanpa nggak kita sadari, guys. Ekonomi dunia itu saling nyambung satu sama lain. Ibaratnya kayak jaring laba-laba. Kalau dua negara besar ribut, efeknya bakal nyebar kemana-mana. Misalnya, banyak barang di Indonesia yang bahannya itu tuh dari China ataupun di Amerika. Kalau mereka perang dagang, maka harga-harga barang tersebut bakalan bisa naik. Barang elektronik jadi lebih mahal, terus juga bahan baku jadi lebih langka, bahkan bisa bikin pabrik di negara lain tuh berhenti produksi. Jadi, meskipun kita nggak ikut-ikutan, kita bakalan tetap kena dampaknya, guys. Terus nanti akhirnya, siapa yang kira-kira bakal menang? Gak ada, guys. Gak ada yang menang. Yang ada, kedua negara tersebut akan mengalami kerugian. Amerika rugi karena banyak barang jadi mahal dan perusahaan bingung ngatur biaya. China juga rugi karena barang-barang mereka jadi susah dijual ke luar negeri. Perusahaan-perusahaan banyak yang ngerasa tertekan dan ekonomi dua negara itu sempat melambat. Dan seperti biasa, dalam hal ini yang paling dirugikan adalah rakyat kecil. Karena harga barang-barang naik, lapangan kerja terganggu, dan ekonomi jadi nggak stabil. Dari sini kita belajar satu hal. Dunia sekarang sudah saling terhubung. Kalau kedua negara besar seperti China dan juga Amerika ribut, maka negara-negara lain juga bakalan ikut goyang, guys. Makanya guys, penting banget buat kita tahu hal seperti ini. Ya walaupun kita nggak ngerti-ngerti banget tentang ekonomi, tapi minimal kita bisa tahu kenapa harga-harga barang tersebut bisa naik, atau kenapa bisnis di sekitar kita tuh tiba-tiba jadi sepi. Nah, gimana? Kalian sekarang mulai paham kan apa itu perang dagang dan seberapa kuat pengaruh perang dagang tersebut ke dalam kehidupan kita? Semoga video ini bisa membuat kalian lebih paham tentang dunia dagang dan juga nggak bingung lagi nih kalau misalkan kalian dengar istilah perang dagang di media sosial ataupun di berita. Kalau kamu suka video ini dan ngerasa video ini tuh bermanfaat buat kamu, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga lebih paham tentang kasus yang lagi ramai saat ini. Segitu dulu pembahasan dari aku, kurang lebihnya mohon maaf dan see you, bye-bye.